Waalaikumsalam Bu. Monggo Pak, Bu. menunggu waktunya. Nggih, monggo Bu. Gini Pak, ini kan saya mau ada coaching sama salah satu rekan sejawat Nggih saya. Bu, nggih. Saya perlu adanya supervisi untuk perbaikan saya, pengembangan Nggih Bu, diri saya. nggih. Ya mungkin begini Bu, sebelum kita melangkah ke Ibu melakukan coaching, ke siapa Bu? Ke Bu Titin Pak. Oh nggih Bu Titi. Nggih. Mungkin dalam kegiatan coaching ya nantinya apakah proses coaching itu telah Ibu berikan sudah sesuai dengan Altirta yang pertama nanti itu Bu. Mungkin untuk yang kedua mungkin Ibu harus menanyakan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang nantinya dalam pertanyaan atau dialog Ibu nanti akan terjalin suatu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Gitu. Sebelum Ibu melaksanakan coaching, ini saya mempunyai beberapa pertanyaan Bu. Mungkin untuk yang pertama, yaitu kompetensi coaching apa yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching nanti Bu? Ya, kompetensi coaching ada 3 Pak ya. Nggih. Saya mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan terbuka. Kali ini saya ingin Ibu Pak supervisi pada bagian yang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, mengajukan tadi untuk bagian kompetensi yang Ibu inginkan tadi di observasi nanti itu pertanyaan yang berbobot nih Bu. Iya Pak. Saya tulisnya dulu Bu, biar nanti kesempatan kita tidak terlalu jauh melebar kemana-mana. Iya Pak. Untuk yang selanjutnya Bu, Iya. indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang akan diinginkan nanti bagaimana dalam proses coachingnya Bu? Oke, indikator tercapainya ketika saya mampu menyampaikan beberapa pertanyaan yang dapat menggali potensi coaching saya dalam menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi. Oh begitu benar. Iya. Oh ya, sebelum nanti saya bisa mengikuti Ibu nanti coaching dengan bisa apa tadi? Bu Titin, Oh Pak. iya Bu Titin, bisa Bu? Bisa. Oh iya Bu, ya sudah. Berarti saya panggil Bu Titin. Oh iya iya Bu, iya. Maaf loh Bu, ini banyak saya dengan mengetik ini Bu ya. Oh iya Pekerjaan Pak, ini. monggo. Saya Pak. Misi Pak. Oh iya Bu, mari Ini mari saya Bu sudah ya. ngobrol sama Oh iya Bu iya. Titin. Oh ini tak Bu Titin. Iya, Oh, saya ya. Bu Titin, Oh, nggih. Maaf Bu, baru kali ini saya berjumpa dengan jenengan. Iya, Nggih. nggih, nggih. Dengan Bapak Bapak Roni. Oh, nggih Pak Iya. Roni, nggih. Ya, baik Bu Titin, ini kan kita pernah coaching ya. Nggih. Iya, kemarin kita udah janjian biar ketemu. Nah kali ini ada Pak Roni juga buat melakukan visit coaching kita hari ini. Iya. Gak apa-apa ya Bu Titin ya? Iya, enggak apa-apa, Bu. Baik. Terima kasih Bu Titin. Ya, tujuannya ini yang pertama mau saya tanyakan ini dalam sesi coaching kali ini tujuan yang ingin Bu Titin capai apa nih? Iya, Bu, ini Masalahnya. saya mau sedikit curhat dengan Bu Iya, Maida. monggo. Ini kan saya ini kelas 6 ya, Bu ya. Otomatis saya itu guru kelas. Kalau menurut saya di mana-mana itu kalau guru kelas itu yang paling ditunggu itu 3 pelajaran, Bu. Pelajaran agama, pelajaran PJUK, dan pelajaran bahasa Inggris. Kenapa kok saya itu menunggu 3 pelajaran itu? Karena pada saat pelajaran itu adalah jam kosong saya, Bu. Jadi saya kan bisa mengerjakan tugas-tugas di LMS, saya bisa mengerjakan administrasi kelas. Nah, sekarang permasalahannya Bu, di sekolah saya guru PJUK-nya itu namanya Pak Rozi ya Bu ya. Beliau itu sering sekali izin Bu. Jadi dalam 1 bulan itu pasti ada aja izinnya. Kalau enggak 2, 3, otomatis kan jam kosong saya itu berkurang. Jadi tugas saya tuh malah tambah numpuk seperti itu. Jadi saya itu kepinginnya bagaimana sih cara mengkomunikasikannya dengan Pak Rozi supaya hak saya untuk mendapatkan jam kosong, kemudian saya bisa melakukan kewajiban saya pada waktu jam kosong seperti itu, Bu Ida. Mungkin karena seringnya Pak Rozi, tersebut nggih. mengisi kelasnya Bu Titin ya. Iya, sering izin Bu. Menurut Bu Titin alasannya Pak Rozi izin itu apa? Beliaunya sakit gitu Bu. Izinnya kadang sakit, kadang pelatihan, kadang seperti itu. Jadi kan saya juga kalau ada yang sakit saya nggak bisa dong menolak. Iya. Oke ya Pak Rozi tidak apa-apa, akhirnya kan cuma seperti itu Bu Maida. Berarti menurut Bu Titin sebagian izinnya Pak Rozi ini
karena kepentingan dinas atau di luar dinas? Di luar dinas. Oh, di luar Iya, dinas. iya. Yang paling besar di Yang luar paling dinas. besar di luar dinas. Nah, sekarang menurut Bu Titin, apa yang ingin Bu Titin lakukan dalam menghadapi Pak Rozi ini yang sering izin? Saya tuh sudah sempat berpikir, Bu, kalau begini terus, kalau seperti ini terus kan ya saya juga nggak suka. Otomatis pertama saya nggak suka, saya kan juga ingin mengerjakan apa yang ingin saya lakukan di jam kosong. Saya sebenarnya saya ingin menemui Pak Rozi, Bu. Saya ingin ngobrol dengan Pak Rozi, menemukan solusi bagaimana sih Pak Rozi caranya supaya pada waktu ditinggal itu adalah pelajaran yang ditinggal. Maksudnya ada pelajaran yang disampaikan atau titip pelajaran ke saya. Jadi anak-anak mendapatkan haknya juga. Anak-anak mendapatkan haknya untuk pelajaran olahraga. Saya juga mendapatkan hak saya untuk mendapatkan jam kosong. Kemudian setelah saya ingin itu ya kepingin ngobrol saja dengan Pak Rozi. Seperti itu, Bu Mega. Berarti intinya Bu Titin ini ingin melakukan komunikasi sama Iya. Pak Rozi Iya. tentang permasalahan ini. Iya. Nah, kalau mau mengadakan komunikasi nih, pasti Bu Titin kan punya apa saja sih yang mau disampaikan ke Pak Rozi kira-kira nanti kalau Bu Titin ketemu sama Pak Rozi? Yang ingin saya sampaikan yaitu yang pertama alasan meninggalkan. Yang pertama alasan Iya. meninggalkan. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga ke Pak Rozi, kalau memang izin ditinggali tugas. Jadi saya bisa menyampaikan ke anak-anak. Yang ketiga, kalaupun nanti Pak Rozi memang tidak bisa meninggalkan tugas, otomatis jam itu akan saya isi dengan pelajaran tema. Jadi Pak Rozi bisa mencari hari lain, Bu. Ya itu yang ingin saya sampaikan. Kasarnya genta nono hari itu gitu loh, Bu. Iya, diganti dengan hari lain. Kan itu hari Rabu, Bu. Jadi Pak Rozi kan bisa ngisi hari Kamisnya atau hari Jumatnya atau hari Sabtunya. Nanti komunikasi. Iya, seperti itu, Bu. Baik-baik. Nah, ini kan Bu Titin mau berkomunikasi. Kira-kira Bu Titin ini mau melakukannya secara individual bersama Pak Rozi ataukah ada pihak yang ingin Bu Titin ajak atau gimana langkahnya Bu Titin ini? Kalau saya ingin komunikasi sendiri dulu, Bu. Gitu. Kenapa? Karena nanti kalau Bu Kepala Sekolah besok tahu nanti beliaunya marah, nanti tambah nggak enak juga saya sama Pak Rozi. Jadi untuk saat ini yang saya pikirkan, saya tak komunikasi dulu dengan Pak Rozi. Nanti kalau sudah nggak bisa, saya bisa minta bantuan ke Ibu Kepala Sekolah. Akhirnya kalau titik temunya tidak tercapai. Jadi langkah awalnya Bu Titin sudah pasti komunikasi secara pribadi dulu dan sudah menyiapkan beberapa hal yang mau disampaikan ke Pak Rozi dan juga beberapa masukan yang Bu Titin sampaikan tadi. Baik. Kira-kira sudah ada janjian atau gimana mau ketemu sama Pak Rozi? Saya belum ada janjian, tapi nanti kalau Pak Rozi izin lagi, mungkin saya akan langsung mengatakan apa yang jadi unek-unek saya keesokan harinya. Begitu. Atau pada waktu beliaunya kan biasanya WA saya, Bu Titin saya nggak bisa masuk hari ini. Nah nanti saya baru menyampaikan itu ke Pak Rozi sepertinya. Berarti Bu Titin ini tetap menunggu timing juga ya Iya, ketika ketemu Pak Rozi, iya. tapi mau segera dilaksanakan. Iya. Baik Bu Titin, bisa dilakukan caranya, maksudnya segera ngobrol sama Pak Rozi, bisa dikomunikasikan juga maksud dan tujuannya, juga Iya. masukan-masukannya tadi. Iya. Dan nanti kalau Bu Titin sudah ketemu Pak Rozi, saya juga penasaran nanti kira-kira hasilnya seperti apa, tanggapannya Pak Rozi seperti apa, nanti kita ngobrol lagi ya Bu Titin ya. Iya, Nah, siap Bu Mega. Oke. Terus kira-kira nih dari pertama tadi, baik Bu Titin, mungkin cukup sharing kita, tapi saya mau mengajukan pertanyaan terakhir nih Bu Titin, boleh ya? Iya, iya. Saya pengen tahu nih setelah kegiatan sharing kita, coaching kita hari ini, apa yang Bu Titin rasakan? Setelah coaching hari ini saya merasa lega, Bu. Akhirnya apa yang jadi unek-unek saya itu bisa tersalurkan, bisa saya obrolkan. Selama ini kan saya cuma memendam. Jadi saat saya coaching dengan ibu, saya bisa menyampaikan ini. Bu Maida juga sudah menimpali. Jadi saya pasti akan melaksanakannya ini ke depannya. Seperti itu, Bu Maida. Baik, langkah yang bagus juga
juga Bu Titin. Saya Iya. juga akan menunggu Bu Titin nanti hasilnya bagaimana. Iya. Seperti itu ya Bu Titin ya. Iya. Saya Iya. kira cukup untuk kita sharing hari ini. Atau mau ada yang ditanyakan lagi? Enggak, sudah Bu Maida, sudah lega saya saat Sudah ini. lega. Oh ya Nanti sudah. tinggal bledosnya nanti Oh, saya begitu. ke Pak Romi. Nanti Pak saya tunggu Rozinya, ya. Saya gitu. tunggu ya Bu Titin. Iya. Sampai Bu Titin kita ngobrol lagi, kita Iya. jadwalkan lagi. Iya. Terima kasih Bu Maida atas Terima kasih. waktunya. Saya Iya. undur diri dulu. Iya, monggo. Mohon pamit Pak Romi, saya Oh, izin nggih, pamit nggih, dulu. monggo, Bu, Nggih. nggih, monggo. Gimana Bu Mega setelah proses kucingnya tadi? Ya, menurut saya ya Pak ya, agak-agak lancar dan tersendat-sendat. Kenapa ya? Pasti grogi kan, biasanya saya sama kucingnya saja, tapi kali ini kan ada Bapak yang memberi saya. Tapi menurut saya ya, alhamdulillah saya bisa melakukannya. Meskipun mungkin masih ada kekurangannya ya Pak ya. Iya, iya Bu ya. Gini Bu, saya ada beberapa pertanyaan. Yaitu yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator kecerdasan pengembangan yang diinginkan pada saat kucing tadi? Iya kan kita tadi sepakat kalau saya ingin diingatkan di bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak Iya, ya. iya Bu ya. Menurut saya itu dapat hasil ketika saya dapat menggali informasi dan dapat menggali potensi yang ada pada kucing saya. Dan tadi itu saya lakukan ketika kucing melakukan menyampaikan permasalahannya, terus saya menanyakan beberapa pertanyaan yang dapat menuntun beliau menemukan oh ini loh itu permasalahannya, terus dan dia juga tahu apa yang harus dilakukan, seperti itu Pak. Oh begitu Bu. Kemudian tadi juga saya melihat pada kegiatan kucing tadi Bu, yaitu saya sudah mengobservasi dan saya tangkap ini tuh Iya Pak. saya melihat proses kucing tadi sudah berjalan atau sesuai dengan Altirta Bu. Iya, Pak. Kemudian yang kedua juga sudah memberi pertanyaan yang berbobot sehingga kucing tadi dapat menemukan sebuah solusinya. Kemudian yang kedua Bu, ini pertanyaannya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah proses kucing tadi Bu? Kalau saya ingin mengembangkan itu Pak ya, selain ini tadi yang ingin saya lebih kembangkan lagi, juga ingin mengembangkan potensi saya dalam menjalin kemitraan bersama kucing, gitu Pak. Ya, berarti Ibu ini untuk menjalin kemitraan ke depannya mungkin ya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya Bu. Semoga dari hasil kucing tadi Ibu bisa mengembangkan agar kedepannya menjadi lebih baik dan dalam melakukan kucing Bu ya. Mungkin itu Bu. Terima kasih Pak Lali Oke, atas oke, oke, masukannya nanti oke. supaya bisa jadi perbaikan untuk saya. Oh iya, iya, Bu, iya. Terima kasih. Iya, Bu, Saya sama-sama, Pak. ya. Monggo Pak. Iya, monggo, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sih?